Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putra Aji Aristiawan. Di sini kami akan membahas tentang idling stop system, yaitu keluaran teknologi terbaru dari Honda. Oke, simak terus video ini dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah. Oke, yang selanjutnya adalah latar belakang untuk pembahasan video kali ini, yaitu pengembangan dunia otomotif semakin maju, terutama pada sepeda motor yang notabene keluaran Honda yang telah memberikan teknologinya, yaitu teknologi idling stop dan ACG, yaitu starter yang tidak bunyi. Untuk idling stop sistemnya sendiri itu memberikan kelebihannya bagi pengendaranya itu adalah menambahkan kenyamanan pengendara. Untuk sepeda motornya sendiri itu memberikan keiritan bahan bakar ya terutama, dan ramah lingkungan. Misalnya dalam kondisi mesin mati di lampu merah itu, atau kita berhenti secara 3 detik, mesin akan otomatis mati sendiri. Perkembangan dunia otomotif di Indonesia ini semakin maju, karena kan bagi pabrikan-pabrikan Honda akan mengadopsi teknologi terbarunya. Oke, sebelum kita merentrek-rentrekan dari sistem idling stop ini, Anda harus menyaksikan video ini supaya paham. Oke, selanjutnya saksikan video ini. Lebih dari hebat, saatnya miliki kepuasan dan kenyamanan berkendara yang sesungguhnya melalui kecanggihan teknologi yang hanya ada di skuter matic terbaik Honda Vario 125. Lebih dari canggih, Honda terus menjadi pelopor teknologi ramah lingkungan, salah satunya melalui idling stop system. Inilah fitur premium kelas dunia dari Honda. Otomatis matikan mesin saat berhenti lebih dari 3 detik. Sesaat setelah mesin mati, indikator ISS akan berkedip. Saat ISS bekerja, tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma. Lebih irit dan ramah lingkungan. Dengan mengistirahatkan mesin, ISS bantu menjaga performa tetap maksimal. Mesin otomatis menyala saat tuas gas kembali diputar. Kecerdasan ACG Starter membantu menghidupkan mesin lebih halus tanpa suara, juga tanpa mempengaruhi aki. Idling Stop System memberikan kepuasan berkendara yang sesungguhnya, lebih irit, lebih ramah lingkungan. Mesin dan aki tetap optimal. Tadi Anda sudah melihat tentang video bagaimana cara kerjanya, yaitu tentang idling stop system ini. Oke, selanjutnya akan kita bahas ini. Nah, ini idling stopnya ini otomatis. Jika Anda motornya sudah dilengkapi oleh idling stop, bisa mematikan idling stop. Ini idling stopnya ini mati, dan selanjutnya ini idling stopnya hidup. Oke, ini adalah sensor atau tombol yang notabene untuk menghidupkan dan mematikan. Ini menghidupkan, ini mematikan. Nah, untuk sensor yang selanjutnya yaitu adalah ECU, berada di dalam dashboard ini. Ini menyambung saklar idling stop dan idlingnya ini menyambung ke ECU. Nah, untuk sensor yang pertama kali mendeteksi bahwa si motor ini mati yaitu sensor idling stop system ini yang berada di belakang, di sebelah kiri di sini. Nah, berada di dalam sini untuk mendeteksi bahwa motor dalam keadaan mati atau dalam keadaan berhenti. Nah, ketika cara kerjanya itu seperti ini, secara bahasa kita ya. Ketika
sensor ini mendeteksi bahwa putarannya ini berhenti, gearboxnya ini berhenti, nah otomatis kan di sini masih hidup, sensor ini akan memberi sinyal ke ECU di dalam dashboard ini. Nah, setelah sensor ini memberi sinyal ke ECU akan memerintahkan semua yang komponen-komponen yang membuat mesin ini hidup akan diberhentikan secara otomatis, dan cara menghidupkannya cukup mudah sekali dengan mengutir gasnya ini. Kemudian throttle akan memberikan sinyal ke ECU akan menghidupkan atau ACG nya itu untuk starter sepeda motor yang terbaru, yaitu ACG starter. Nah, untuk selanjutnya, bila teman-teman menghadapi masalah tentang engine stop ibu sepeda motornya paman kok nggak bisa ya, atau engine stopnya kok nggak berfungsi ya. Nah, kami akan kasih tahu Anda tentang bagaimana sih supaya engine stopnya ini berfungsi lagi ketika engine stop mati atau tidak berfungsi lagi. Yang pertama, nah, untuk penjelasannya itu, yang pertama, engine stop harus hidup itu syaratnya ada 5, yaitu mesin atau suhu mesin sudah berada di atas 60 derajat Celcius. Yang kedua, motor sudah melebihi 10 rpm, jadi di speedometernya ini sudah melampaui 10.000 atau 100, ya lupa ya, kurang 10 km per jam, dan motor sudah dalam keadaan hidup, tentunya harus hidup ya, 10.000 rpm. Selanjutnya engine stop ini harus ditekan ke engine stop, bukan di engine-nya ini, di engine stopnya ini dulu. Nah, terus mesin sudah kan ya. Nah, throttle bodinya harus tertutup dengan rapat, jadi tidak boleh gas gini. Kalau digas gini ya otomatis engine stopnya tidak berfungsi. Dan syarat yang selanjutnya yaitu RPM harus melebihi 1500 rpm. Jadi contohnya seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau engine stopnya ini hidup mesin 3 detik ini kok nggak mati, berarti kita setel di bagian intake air temperaturnya, itu berada di sini. Jadi itu tadi syarat-syaratnya ya. Untuk menyetelnya, jika engine stopnya itu tidak berfungsi, ada di sini, di bagian sini. Di bagian sini ini dibuka dulu, baru itu kita putar menggunakan obeng plus atau obeng belimbingan kalau bahasa Jawanya, itu ke kanan 3 kali. Ketika RPM sudah agak mulai menurun, kita putarnya seperempat, yaitu 90 derajat. 90 derajat ini kalau masih engine stopnya ini masih tidak bekerja, berarti ini kurang putaran. Jadi sampai 3 kali, sampai RPM menunjukkan 1500. Kalau ada alatnya lebih gampang lagi. Nah, seperti itu yang dikeluhkan oleh konsumen-konsumen pengguna motor yang sudah berteknologi engine stop system ini. Penyetelannya hanya di intake udara atau udara masuknya itu sendiri. Makanya ini di desa jadi agak sedikit ramai lah. Ini ada di perkebunan, supaya pemandangan juga bagus. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas tentang keunggulan
motor yang sudah idling stop ini dengan idling dengan tidak menggunakan idling, apa sih perbedaannya atau kelebihannya? Oh ya, tambahan sedikit ya. Jadi idling stop ini itu mempermudah untuk pengendaranya sendiri. Jadi teknologi yang sudah dimutakhirkan oleh pabrikan motor Honda itu selama ini itu teknologinya terbaru semua. Oke, selanjutnya video yaitu perbandingan antara motor yang sudah menggunakan idling stop dengan tidak menggunakan idling stop. Oke, selanjutnya. Oke, sekarang dari ke pembahasan perbandingan antara teknologi yang sudah menggunakan idling stop system ini dengan tidak menggunakan idling stop system. Yaitu yang pertama, idling stop system ini ramah lingkungan, irit bahan bakar dan memberikan kenyamanan pada si pengendara. Sedangkan yang tidak menggunakan idling stop systemnya ini otomatis bahan bakar menjadi lebih boros. Yang kedua, di dalam posisi stasioner tapi mesin hidup saat dikendarai, mesin tidak otomatis mati sendiri karena idling stopnya itu otomatis mati sendiri. Untuk yang selanjutnya, kelemahan yang tidak menggunakan idling stop system ini tidak teknologinya kurang lah daripada teknologi yang lainnya. Itulah perbandingan antara tidak yang menggunakan idling stop system dengan menggunakan dengan menggunakan idling stop systemnya itu sendiri. Dan kelemahannya mungkin dari idling stop systemnya itu perawatannya agak ribet atau agak sulit. Yang notabene yang dari pengalaman bengkel yang sudah ada itu idling stop systemnya itu sendiri di Honda ya, gelaran motor Honda yang baru-baru ini ada sedikit permasalahan ya di yang tadi itu yang kita bahas di penjelasannya idling stop systemnya itu sendiri. Mungkin perbandingannya itu saja antara menggunakan idling stop system dan tidak menggunakan idling stop system ini. Dan kelemahannya yang tambah satu kelemahannya di kelebihannya yang tidak menggunakan idling stop system ini, perawatannya lebih mudah kan daripada idling stop. Soalnya tidak mengoperasikan idling stop system sendiri dikarenakan tidak ada idling stop system itu sendiri. Oke, itu saja perbandingan dari antara tidak menggunakan dan menggunakan idling stop systemnya itu sendiri. Lanjut kita ke kesimpulan. Kesimpulannya, motor dengan menggunakan idling stop system ini memberikan kenyamanan lebih bagi pengendara di saat lampu merah atau di saat dalam posisi berhenti tapi motor hidup, dan akan otomatis ECU akan mematikan komponennya atau mematikan kinerja mesin atau mematikan mesin. Nah, itu kelebihannya. Yang kedua, itu kelebihannya irit bahan bakar. Soalnya yang dalam kondisi hidup 3 detik mesin akan mati, otomatis bahan bakar tidak ada sirkulasi bahan bakar ya kan. Itu kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga, motor lebih irit lagi karena kan tidak ada sirkulasi bahan bakarnya itu sendiri. Nah, kan yang tidak menggunakan idling stop systemnya itu sendiri ya main berbahan lah. Ini antara teknologi yang terkait dengan teknologi sebelumnya itu lebih canggih ini, yang diutamakan adalah ramah lingkungan. Oke, sekian dari pembahasan kami tentang idling stop system ini. Bila ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Jika ada teman-teman yang lebih mengerti tentang idling stop system ini, silahkan komen di bawah agar kita bisa bareng-bareng untuk belajar tentang bagaimana teknologi mutakhir yang ada di sepeda motor itu sendiri. Dan jangan lupa
subscribe channel ini biar kami terus berkembang lagi dan memberikan video-video edukasi bagi Anda. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gaslur.